Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang salihah, semoga Allah memudahkan kita semua untuk dapat melaksanakan segala amal saleh di sepanjang hidup kita. Dan satu di antara amal soleh yang telah sama-sama kita niatkan pada kesempatan kali ini adalah amal soleh berupa kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencerdaskan diri kita, baik dalam segi wawasan keilmuan, tentu saja di sini adalah ilmu agama ya, ilmu keislaman, maupun dalam segi keimanan dan ketundukan diri kita, serta ketaatan kita kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, untuk melaksanakan amal soleh yang telah sama-sama kita niatkan, yuk langsung aja kita fokuskan perhatian kita pada materi bab ke-10, mata pelajaran PAI, yang akan kita pelajari di awal semester 2 tahun 2022 ini, dengan tema beriman kepada para rasul serta Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Sebagai seorang muslim, tentu saja tema bab ini adalah tema yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun, bab ini sangat penting untuk selalu kita ulas kembali, pelajari kembali, karena pembahasannya sangat luas, serta urgensinya sangat penting untuk menambah keimanan kita ya, untuk menambah keyakinan kita terhadap agama kita sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari tentang makna iman kepada para rasul dan iman kepada Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin secara lebih rinci tentunya dibandingkan apa yang telah kalian dapat saat dulu di SD. Nah, bagian dari tujuan pembelajaran adalah pertama, siswa mampu menjelaskan makna beriman kepada para rasul. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Siswa mampu menjelaskan makna mukjizat dan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW. Siswa mampu menjelaskan nama-nama Nabi Muhammad SAW. Dan ada tujuan pembelajaran yang lebih penting adalah siswa terbiasa menginternalisasikan, mengaplikasikan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus punya semangat untuk bisa mencontoh Rasulullah SAW. Ya, dan kita harus meyakini bahwa suri tauladan terbaik itu terdapat pada diri para rasul dan para nabi. Dan yang teladan yang paling sempurna adalah apa yang telah digambarkan dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis mengenai tentang sikap Rasulullah SAW, baik dalam beribadah, berinteraksi sosial, dan lain sebagainya. Oke, perhatikan gambar yang ada di slide. Dua kondisi yang berbeda ya, dua foto yang menggambarkan kondisi yang berbeda ya. Nah, kondisi di gambar yang pertama adalah kondisi di mana ada jalanan dengan penerangan yang ala kadarnya, bukan ala kadarnya juga ya. Sebenarnya ini udah cukup terang. Nah, saya ingin menampilkan gambar yang gelap. Nah, tentu saja tidak bisa dilihat ya, apa gambar jalan atau bukan. Jadi, ini perbandingan aja, ini masih ada penerangan loh, bukan gelap banget.
Nah, ini adalah kondisi gambar dalam keadaan penerangannya yang ala kadarnya. Kemudian gambar yang kedua adalah di mana kondisi jalanan yang terang benderang. Penerangannya adalah matahari, adalah penerangan yang paling sempurna ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menjadikan manusia dan jin itu, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi tujuan penciptaan manusia itu sendiri adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah Allah, untuk berbuat, beramal, bertingkah laku dan seterusnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penghambaan yang dijalankan oleh manusia, ya, oleh kita sebagai manusia, yang sesuai dengan keinginan Allah itu, dengan penghambaan itulah kita bisa sampai kepada tujuan dari hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Yaitu sampai kepada ridhonya Allah dan sampai kepada surganya Allah, serta selamat dari azabnya Allah dan dari siksa serta murkanya Allah. Nah, anak-anakku sekalian, dua gambar ini adalah sesuatu yang bisa menganalogikan, ya, bisa kita jadikan sebagai analogi dari urgensi diutusnya para rasul ke dunia ini, ya. Yang pertama adalah kondisi yang gelap, itu adalah kondisi di mana manusia tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui mana jalan, ya, dia harus melangkah kemana. Ini sih masih mending ya, masih ada penerangan. Kalau nggak ada penerangan sama sekali, bayangkan, bisa nggak kalau kita kembali ya tadi ke tujuan penciptaan manusia, tujuan hidup manusia untuk sampai kepada ridhonya Allah. Bayangkan, bisa nggak seseorang untuk sampai ke tujuan walaupun ia berada di jalannya, jika tidak ada penerangan. Kapan belok kanan, kapan belok kiri, kapan ada jurang, gitu ya kan. Nah, maka para rasul itu diutus untuk menghilangkan kegelapan tersebut, membawa sinar pengajaran yang terang benderang, yang jelas, yang gamblang, ya, sehingga manusia tahu apa yang harus dia lakukan. Ia harus beribadah dengan cara apa, ia harus berinteraksi dengan sesama manusia seperti apa, kepada makhluk Allah yang lainnya dengan cara bagaimana. Kan? Perhatikan ya, dua gambar ini, kondisi gelap itu adalah kondisi ketika manusia tidak mengenal ajaran Allah. Bagaimana ia bisa sampai kepada ridhonya Allah jika ia tidak mengenal ajaran tersebut. Nah, yang kedua, kondisi kedua adalah kondisi jalan yang terang benderang. Maka para rasul itu diutus membawa cahaya seterang matahari yang menyinari bumi. Oke, lanjut. Ruang lingkup pembahasan, perhatikan ya. Beriman kepada para rasul dan beriman kepada Muhammad sebagai nabi akhir zaman itu melingkupi sub materi, ya, makna beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna beriman kepada para rasul, ya, mengenal mukjizat Nabi Muhammad,
makna mengenal nama-nama Nabi Muhammad serta sifat-sifatnya ya. Nah, kemudian mengkaji tentang makna khatamun nabiyyin serta mempelajari tentang kewajiban muslim kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut, coba pikirkan apa yang kalian ketahui tentang Nabi dan Rasul. Kalau dengan kata Nabi, apa yang terlintas di benak kalian? Dan kalau dengar kata Nabi dan Rasul, apa yang terlintas di benak kalian? Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anakku sekalian, makna beriman kepada para rasul itu adalah membenarkan dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyunya Allah. Wahyu itu adalah wahyu untuk disampaikan kepada manusia atau kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup oleh umatnya. Ini makna beriman kepada para rasul. Jadi rasul itu adalah manusia ya, manusia laki-laki dan ia adalah orang-orang pilihan, tentu saja ya. Kemudian bagaimana sih cara beriman kepada para rasul? Yaitu beriman bahwa Allah telah mengutus para rasul. Di antara mereka ada yang namanya telah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka-mereka ini adalah nabi-nabi yang wajib bagi kita untuk mengimaninya secara rinci. Bahwa mereka namanya Adam, Idris, Nuh, ada 25 itu ya. Dan masih banyak lagi nabi-nabi yang tidak disebutkan nama-nama mereka, maka kita tidak dituntut untuk mengetahui siapa saja mereka. Jadi kalau kita sudah mengenal 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, maka ternyata nabi dan rasul itu tidak terbatas hanya 25 orang itu saja. Melainkan beberapa pendapat mengatakan bahwa Allah telah mengutus lebih dari 1000 nabi dan lebih dari 300 rasul. Banyak banget kan ya. Oke, lanjut. Nah, namun yang lebih dari 1000 dan lebih dari 300 nabi dan rasul itu kita tidak dituntut untuk mencari tahu siapa yang mereka, bagaimana kisah mereka, apakah saya perlu mencontoh menjadikan mereka suri tauladan? Tidak. Kita tidak perlu, tidak diwajibkan untuk mencari tahu. Dan kalaupun ada yang mengatakan ini adalah nabi selain 25 nabi, nah kita tidak pula wajib meyakini banget bahwa pendapatnya adalah benar. Nah, catatan penting ya, bahwa semua nabi, semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi merupakan rasul utusan Allah. Jadi ada nabi, ada rasul. Nabi dan rasul. Ada kalanya seorang nabi yang dipilih oleh Allah hanya sebagai nabi, tetapi dia bukan merupakan rasul. Dan tiap-tiap rasul yang diutus oleh Allah itu udah pasti dia juga adalah seorang nabi. Lalu apa sih perbedaan antara nabi dan rasul? Apa perbedaan antara nabi dan rasul?
Oke. Pertama, nabi. Nabi adalah manusia pilihan yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat berita-berita atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu serta diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu atau ajaran tauhid dan ajaran syariat kepada manusia atau kepada umatnya. Jadi di sini letak perbedaannya. Seorang nabi tidak diberikan wahyu berupa syariat, ya, berupa syariat, melainkan ia mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan Rasul, Rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan mendapatkan pula wahyu yang berupa syariat, sehingga syariat itu ajaran tauhid tersebut, cara beribadah, cara berinteraksi sosial yang dibawanya harus disampaikan kepada umatnya. Lalu apa sih hikmah diutusnya para nabi dan rasul? Hikmah diutusnya para nabi dan rasul tersebut itu pertama, mengenalkan kepada manusia tentang Allah sebagai pencipta dan menyeru untuk menyembah Allah. Ya, jadi akal manusia terkadang tidak sangat terbatas untuk mengetahui apa-apa yang belum diajarkan kepadanya, maka dibutuhkan para rasul yang mengajarkannya. Yang kedua, menjelaskan kepada manusia tentang syariat ibadah kepada Allah dan muamalah kepada sesama makhluk Allah. Pertama diperkenalkan, ada Allah loh yang menciptakan, ada Allah loh yang berhak disembah. Kemudian ada Allah loh yang menciptakan manusia dengan tujuan untuk menyembahnya. Lalu yang kedua, disampaikan juga bahwa cara menyembah Allah itu begini loh. Begitu, kurang lebih ya kalau bahasa kita. Yang berikutnya, menegakkan agama Allah dan menjaganya. Di sini ada perjuangan dakwah ya. Ada perjuangan dakwah menjaganya dari penyimpangan-penyimpangan, menjaganya dari penyelewengan-penyelewengan. Jadi agamanya lurus, murni dari Allah tanpa ada yang mengubahnya. Yang berikutnya adalah memberi kabar gembira berupa surga yang diberikan kepada umat yang beriman dan peringatan kepada yang kufur. Memberi kabar gembira berupa surga bagi yang beriman dan memberi peringatan kepada yang kufur. Jadi disampaikan, barang siapa tidak beriman, kalau di Al-Quran itu banyak ya, maka azab Allah sangat pedih misalkan. Yang berikutnya, hikmah diutusnya para rasul adalah menjadi suri tauladan bagi manusia dalam hal keimanan, ibadah, dan akhlak mulia. Sebagaimana telah disampaikan di awal, bahwa para nabi dan rasul itu adalah orang-orang pilihan yang akhlaknya semuanya mulia, cara beribadahnya tekun, cara beribadahnya sesuai dengan ajaran Allah. Begitupun cara berinteraksi kepada sesama makhluk Allah, terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk, terhadap makhluk Allah yang lain, ya, hewan, tumbuhan, tanah air dan lain sebagainya, ya. Maka sosok para nabi dan rasul adalah sosok yang
karena ia juga manusia, manusia ya, tentu saja apa yang ia lakukan bisa kita contoh. Nah, sesuatu yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia dapat dijadikan suri tauladan. Oke, lanjut. Nah, coba kalian pikirkan, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap umat manusia seandainya Allah tidak pernah mengutus para nabi dan rasul sebagai pembawa ajaran dan pemberi keteladanan. Bisakah kita tahu cara beribadah yang diinginkan oleh Allah? Bisakah kita tahu cara berinteraksi yang membawa maslahat dan membawa ridho Allah? Tentu saja ya, ibarat kita berjalan bagai berjalan di dalam kegelapan. Kita nggak akan bisa sampai ke surganya Allah tanpa adanya ajaran, pengajaran yang dibawa oleh para rasul bagi umat-umat terdahulu atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bagi kita umat akhir zaman. Oke, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ada gambar apa aja? Gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari 5 gambar ini, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian ketika melihat gambar-gambar yang ada di layar? Ada gambar Rasulul Azmi, Muhammad SAW, 25 nabi yang wajib diketahui, keteladanan Rasulullah SAW, kisah-kisah teladan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, satu kata kunci yang perlu kita ingat bahwa ada para nabi dan rasul dengan kisah-kisahnya yang berbeda-beda ya, yang setiap kisah yang Allah muat di dalam Al-Quran dan Rasulullah sampaikan dalam hadisnya terkait mereka itu memberikan hikmah yang luar biasa pada kita jika kita mau mempelajarinya. Kemudian ada Rasulul Azmi. Rasulul Azmi adalah rasul-rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nah, dari kisahnya pun kita dapat memetik dan dapat mencontoh sifat-sifat positif yang bisa menjadikan diri kita seorang pribadi yang luar biasa. Kemudian ada keteladanan Rasulullah Muhammad SAW yang mana segala gerak-geriknya, segala tindak tanduknya dan segala perbuatannya itu sudah diseken oleh para sahabat dalam berbagai hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mandinya seperti apa, cara Rasulullah makan bagaimana, caranya minum seperti apa, cara ia menyembelih hewan seperti apa, caranya berinteraksi dengan anak kecil seperti apa,
berinteraksi dengan wanita seperti bagaimana, seperti apa, dan seterusnya. Maka satu hal yang kita perlu tanamkan pada diri kita, bahwa kalau ada orang yang mengatakan sekarang ini keteladanan, maka saya nyatakan bahwa keteladanan itu tidak akan pernah krisis, karena keteladanan telah dicontohkan oleh para nabi dan para rasul terdahulu, 25 nabi. Nah, para yang itu dikerucutkan lagi, dikhususkan lagi kisah Nabi Ulul Azmi, dan yang lebih gamblang, yang lebih luas lagi pembahasannya adalah kisah Rasulullah Muhammad SAW, yang tentu dengan mempelajari kisahnya, mempelajari sirahnya, kita akan tahu seperti apa beliau dan apa-apa saja yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembahasan pada kali ini. Kita akan lanjut lagi kepada submateri Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin. Nah, jangan lupa pelajari selalu, ya, diulang kembali pelajarannya, buku paketnya dibaca, kemudian materi yang diupload di GCR dipelajari. Ibu juga melampirkan video-video, link-link video ya yang bisa kalian akses dan bisa kalian tonton. Ibu juga mengupload tugas dan latihan yang kesemuanya itu diberikan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Semoga Allah memudahkan untuk bisa memahami tentang bab yang udah kita pelajari, sehingga wawasan kita menjadi bertambah luas dan bertambah lurus dan benar, ya, serta berdampak kepada keimanan yang kokoh serta semangat untuk dapat mencontoh para rasul. Nah, bagaimana agar bisa mencontohnya? Ya tentu saja dengan mempelajari sirah-sirah mereka, perjalanan dan kisah-kisah tentang mereka. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan submateri yang kedua, yaitu makna beriman kepada Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.